Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal mu'minina sha'iminal muttaqin wa afhamana min ulumiddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda walakal hamdu idza radita walakal hamdu ba'da ridha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hari yang ketiga di bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini, kita akan sama-sama merenungkan firman Allah Surat Al-Baqarah ayat yang ke-81 dan 82. Bahwa balasan berupa kebaikan ataupun keburukan akan diterima oleh pelakunya dan akan diberi balasan selama-lamanya, tidak akan putus-putus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Walladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Tidak demikian, yang benar adalah bahwa siapa yang berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh kesalahannya, maka mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Dan orang-orang yang beriman serta beramal saleh, mereka itu adalah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Qurtubi menjelaskan dalam tafsir beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran, qauluhu ta'ala bala ay al-amru kama dzakartum. Firman Allah Ta'ala tidaklah demikian, namun yang benar adalah, yakni persoalannya tidak seperti yang kalian sebutkan wahai orang-orang Yahudi. Ulama Kufah berkata, asal dari kata bala adalah bal, yang mengandung arti penyimpangan atau pembatalan dari uraian yang pertama. Setelah itu huruf ya ditambahkan pada lafaz bal tersebut agar lafaz ini menjadi bagus ketika diwaqafkan. Dengan demikian kata bala menunjukkan pada penolakan keingkaran, sedangkan huruf ya mengandung makna mewajibkan kalimat setelahnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Muhammad Ali As-Sabuni menjelaskan di dalam Shaffatut Tafasir, dalam ayat ini kemudian Allah menerangkan pendustaan mereka orang-orang Yahudi, dan Allah membatalkan anggapan mereka bahwa mereka tidak akan menyentuh neraka, dan apa yang mereka katakan bahwa mereka tidak akan abadi di neraka. Qala ta'ala, Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuh. Tidaklah demikian, yang benar adalah barang siapa yang berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh kesalahannya. Ibnu Katsir menjelaskan, laisal amru kama tamannaitum wala kama tashtahun. Persoalannya bukan seperti yang kalian angankan dan kalian harapkan. Balil amru annahu man amila sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu wa huwa man wafa yaumal qiyamah. Akan tetapi barang siapa yang melakukan kejahatan dan dosanya itu telah meliputi dirinya hingga hari kiamat, walaysa lahu hasanah bal jami'u amalihi sayyi'at, sedangkan ia tidak memiliki kebaikan sedikit pun dan semua amalnya itu berupa kejahatan, fahadha min ahlin nar, maka ia termasuk penghuni neraka. Abu Hurairah, Abu Wail, Atha dan Al-Hasan mengatakan di dalam tafsir Ar-Razi karya
Abi Hatim bahwa kalimat wa ahatat bihi khati'atuh dan ia telah diliputi oleh kesalahannya, qalu ahata bihi syirkuhu. Maksudnya adalah telah diliputi oleh kesyirikannya. Sementara Al-Mashi meriwayatkan bahwa maknanya adalah alladzi yamutu ala khataya min qabli an yatuba, yaitu orang yang telah mati sedangkan dirinya masih diliputi dosa yang telah ia perbuat dan ia belum sempat bertaubat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Qurtubi menjelaskan dalam firman Allah ini menunjukkan bahwa sesuatu yang digantungkan kepada dua syarat, maka sesuatu tidak akan sempurna dengan salah satu saja dari kedua syarat tersebut. Contohnya firman Allah Ta'ala, Innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka atau istiqamah. Surat Fusilat ayat ke-30. Juga sabda Rasulullah SAW kepada Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi, sementara Sufyan sebelumnya berkata kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ba'daka. Wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku sebuah perkataan di dalam Islam yang aku tidak akan bertanya kepada seorang pun tentang selainmu. Qala qul amantu billahi thumma istaqim. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian aku istiqamah. Hadis riwayat Muslim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalimat berikutnya dari ayat ini adalah faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Maka mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ai fannaru mulazamatun lahum la yakhrujuna minha abadan. Imam Ali As-Sabuni menjelaskan, artinya mereka, neraka diperuntukkan kepada mereka, mereka tidak akan keluar darinya selama-lamanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat berikutnya adalah Allah menjelaskan kondisi yang sebaliknya. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat. Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, ai ammal mu'minuna alladzi jama'u bainal imani wal 'amali shalih, yakni orang-orang yang beriman, yang mengumpulkan, yang menggabungkan antara keimanan dan amal saleh, fala tamassahumun nar, maka mereka tidak akan tersentuh api neraka. Balhum fi raudhatil jinan yuhbiruna. Bahkan mereka, tempat mereka adalah surga dan di dalamnya mereka bergembira. Akhir daripada ayat ini adalah Allah menjelaskan ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Mereka itu adalah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Artinya mukhalliduna fil jinan la yukhrijuna minha abadan. Artinya mereka kekal di surga tersebut dan tidak akan dikeluarkan darinya untuk selama-lamanya. Imam Ibnu Katsir memberikan penegasan bahwa falahumul jannatu khalidina fiha, bagi mereka adalah surga dan mereka kekal di dalamnya. Yukhbiruhum anna thawaba bil khairi wasyarri muqimun ala ahlihi la inqita'a lahu abadan. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan balasan serupa kebaikan ataupun keburukan akan diterima oleh pelakunya selama-lamanya dan tidak akan putus-putus. Allahumma ja'alna wa dzurriyyatina minhum ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah kami dan orang zuriat-zuriat kami termasuk orang-orang yang Engkau beri kasih sayang, wahai yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk orang-orang yang beriman dan menggabungkan antara keimanan dengan amal soleh.
sehingga dengannya kita akan mendapatkan balasan surga dan kekal di dalamnya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.